Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Today, me, Rifalia Manda, and also my friends, Kansa Humaira Malik from Group 9, we will present the logic and a notion for a simple proposition. And for the next please. For the table of contents, the first one is about logic. There is some points. The first one is logic of semantics, and then rational behavior, connective, logical notation, generic and non-generic sentences, and the last is rule of modus ponens. And for the notation, it will be like ada soal satu and also the answer. Jadi nanti bakal kita lihat jawaban dan juga kita bedah pertanyaan dan juga jawaban-jawabannya satu persatu. Okay, so for the first one, maybe I will give it to Kansa. For Kansa, time is yours. Thank you, Rifa. The first one is logic of the semantics. Logic is a method of reasoning based on the validity of an argument. Logic provides a systematic method or way of thinking or reasoning. Logic deals with the meaning of language system in human's mind, not with actual behavior. Although logical calculations are one contributing factors of any rational behavior. Logic deals with the human's mind and centrally with propositions, not the utterance. Nah, sebagai istilah, logika mengandung pengertian teknik bernalar secara benar. Kegiatan penalaran ini tidak mungkin terlaksana apabila otak sang penalar berada dalam kondisi kosong. Untuk melakukan penalaran, seseorang harus memiliki pikiran, ide, konsep, pengertian, dan proposisi. Nah, ada hubungan penting antara logic dan rational behavior. Tetapi keduanya tidak bisa disamakan. Logic hanyalah salah satu faktor yang berkontribusi dalam rational behavior. Next, ada yaitu rational behavior. Nah, di dalam rational behavior ini mencakup yang pertama ada goals, yaitu sebuah tujuan. Yang kedua ada assumptions and knowledge about existing states of affairs, atau informasi atau asumsi mengenai konteks. Nah, yang ketiga ada calculations. Calculations ini didasarkan oleh asumsi dan informasi, and leading to ways of achieving the goals. Nah, ini ada example. Yang pertama ada goals dari rational behavior ini to alleviate Rani's hunger. Nah, assumptions and knowledge-nya, hunger is alleviated by eating foods. And the next one ada cheese is food. Terus ada there is a piece of cheese in front of Rani. Lalu ada Rani is able to eat the piece of cheese. Nah, calculation dari asumsi sebuah goals ini yaitu if hunger is alleviated by eating food and cheese is food, then hunger is alleviated by eating cheese. Yang kedua, kalkulasi yang kedua itu ada if hunger is alleviated by eating cheese, then Rani's hunger will be alleviated by eating this piece of cheese in front of her. And eating this piece of cheese will alleviate Rani's hunger. And Rani's goal is to alleviate her hunger. So therefore, eating this piece of cheese would achieve Rani's goal. Rational action-nya yaitu eating the cheese. Oke. Untuk mencapai sebuah goals, diperlukan pengumpulan asumsi atau knowledge yang mendukung. Maka dari itu diperlukan calculations atau perhitungan yang membutuhkan logic. Dalam membuat perhitungan, perlu didasarkan assumptions atau pengetahuan yang mengarahkan ke sebuah goal. Namun terkadang perhitungan yang kita lakukan tidak bisa dikatakan logis dalam semua keadaan. Seperti contohnya example di atas. Untuk mencapai goals Rani,
yaitu untuk mengurangi rasa laparnya, Rani membuat asumsi berdasarkan keadaan yang ia alami saat itu. Kemudian Rani dapat mencapai pada rational behavior yang dapat ia lakukan, yang bisa membantunya untuk mencapai goals-nya, yaitu dengan memakan keju yang menjadi satu-satunya makanan yang ada di hadapannya. Namun tidak semua situasi akan sama seperti apa yang Rani alami. Oleh karena itu, meskipun dalam membuat rational behavior kita menggunakan logika dalam calculations, baik goals, assumptions, or knowledge, calculation dan final action itu bisa menjadi logis dan juga tidak logis. Logika hanya memberikan sebuah aturan perhitungan agar dapat bersifat rasional dari goals hingga assumptions. Nah, next slides, ada connectives. Connectives function to connect individual propositions with other propositions. Connectives provide a way of joining simple propositions to form complex propositions. A logical analysis must state exactly how joining propositions by means of a connective affects the truth of the complex propositions so formed. For example, sentence pertama ada Riva is Indonesian. Terus sentence kedua, Kansa is Indonesian. Lalu ada sentence Riva is Indonesian and Kansa is Indonesian. Nah, sentence yang terakhir, Riva and Kansa are Indonesians. Itu merupakan konektif. Ada penggunaan konektif di sentence yang terakhir, yaitu and dan are. Meskipun proposisinya benar atau salah, connectives and, or, not, if merupakan cara untuk menggabungkan sebuah proposisi. Kata penghubung itu sendiri mempengaruhi benar atau tidaknya sebuah proposisi. Terkadang dalam sebuah kalimat kita menggabungkan dua proposisi. Hal ini memerlukan suatu penghubung untuk menghubungkan kebenaran suatu proposisi. Proposisi tunggal dapat mempunyai arti yang ambigu. Oleh karena itu, perlu dideskripsikan agar proposisi tersebut tidak ambigu. Proses ini disebut juga dengan logical notation. Proses ini akan memungkinkan proposisi yang ambigu menjadi tidak ambigu. Kadang, suatu proposisi mempunyai banyak penafsiran. Penafsirannya tidak bisa begitu saja dijelaskan secara harfiah atau jelas. Oleh karena itu, untuk mempermudah uraiannya, diperlukan suatu cara untuk merepresentasikan proposisi secara jelas. Hal ini disebut logical notation yang akan memberikan representasi berbeda untuk makna berbeda dari sebuah kalimat ambigu. Notasi adalah definisi dari semua kemungkinan yang tepat dalam sebuah sistem. Maaf, tapi belum diganti slide-nya. Nah, contohnya, ini ada sentence yaitu Faza and Nana are married. Nah, ini masih bersifat ambigu. Kemudian diinterpretasikan lagi, Faza and Nana are married to each other. Nah, di dalam interpretasi ini, kita bisa nambahin notation yang masuk di logic, yaitu bisa juga jadi F married to N, atau sebaliknya N married to F. Tuh, next slide. Ada generic and non-generic sentences. Kalimat generik merupakan proposisi yang dapat dijadikan kesimpulan logis dalam logical notation, sedangkan kalimat non-generic tidak dapat dibuat menjadi kesimpulan logis. Contoh dari generic sentences yaitu human is mortal. Yang sentence kedua, Lily is human. Sentence ketiga ada Lily is mortal. Nah, contoh yang pertama ini dapat dijelaskan bahwa dua kalimat pertama, yaitu human is mortal dan Lily is human, mengandung kalimat ketiga. Atau artinya, kalimat ketiga termasuk dalam dua kalimat pertama. Dan secara logika, dianggap benar, serta proposisinya benar. Oleh karena itu, proposisi human is mortal
merupakan kalimat generik. Nah, sehingga dapat dikatakan dua kalimat pertama merupakan premis, sedangkan kalimat ketiga merupakan kesimpulan dari dua premis tersebut. Nah, ada juga non-generic sentences. Ini example-nya. Sentence pertama, a car suddenly crashed. Yang kedua ada a Rubicon is a car. Sentence ketiga, a Rubicon suddenly crashed. Nah, contoh dari non-generic sentence ini dapat dijelaskan meskipun Rubicon ini adalah sebuah mobil, tidak bisa begitu saja dinyatakan bahwa sebuah Rubicon tiba-tiba mengalami kecelakaan. Karena mobil yang tiba-tiba kecelakaan bisa jadi bukan sebuah Rubicon gitu. Dalam kalimat ini kita tidak mengetahui jenis mobil apa yang mengalami kecelakaan. Oleh karena itu, proposisi mobil yang mengalami kecelakaan merupakan kalimat non-generik karena tidak dapat dijadikan kesimpulan. Next slide. Sistem logika terdiri dari dua komponen. Yang pertama ada notation, dan yang kedua ada a set of rules. Untuk melakukan perhitungan yang logis atau valid calculation, kita perlu menggunakan kedua komponen tersebut dalam proposisi. Nah, di dalam logical ini ada yang disebut dengan rules of modus ponens. Modus ponens is a rule stating that if a proposition P entails a proposition Q and P is true, then Q is true. Aturan ini disebut aturan modus ponens, yang berarti aturan yang menyatakan bahwa jika suatu proposisi P mengandung proposisi Q, jika P berisi proposisi yang benar, maka proposisi Q juga benar. Modus ponens dirumuskan sebagai berikut ini. Diagram ini yang di sampingnya. The formula above the line in this diagram represent the propositions which are the premises of the argument, and the letter below the line represents the proposition which is the conclusion of the argument. Jadi di diagram ini merepresentasikan proposition yang di atas garis ini merupakan premis dari sebuah argumen, dan proposition yang di bawah garis itu dinyatakan sebagai sebuah conclusion dari sebuah argumen. Next, saya kembalikan ke Rifah. Okay, thank you so much, Kansa. So for the next is notation. So logic, seperti yang tadi sudah dijelaskan, logic provides a notation for ambiguously representing the essential of proposition. Logic has in fact been extremely selective in the parts of language it has dealt with, but the parts it has dealt with, it has treated in great depth. Jadi kalau bisa kita bahasakan, notion dalam ilmu semantik merujuk pada konsep atau ide yang digunakan untuk menggambarkan makna kata-kata, frasa, atau kalimat. Notion membantu kita untuk memahami bagaimana kata-kata dalam bahasa digunakan untuk menyampaikan makna dalam berkomunikasi. Nah, dalam ilmu semantik, notion juga dapat merujuk pada konsep-konsep abstrak yang digunakan untuk menganalisis struktur dan juga makna bahasa. Next. Okay, so for the first one, di sini ada contoh. We assume that simple propositions, like simple sentence, have just one predicator, which we rewrite in capital letters. Yang die, dog, love, and also introduce. The arguments of the predicators we represent by single lowercase letters, putting one of these letters before the predicators and the others after the predicators, usually in the preferred English word order.
Anything that is not a predicator of a referring expression is simply omit from logical notation. Next. Jadi, oke. Sebelumnya dulu. Jadi di sini contohnya Abraham died, nanti bisa digunakan dengan Abraham died. Terus Fido is a dog, bisa direpresentasikan jadi F dog. F-nya itu involve ke si Fido. Terus selanjutnya Ted loves Alice, nanti bisa kita tulis jadi T love Alice. T-nya untuk Ted, E-nya for Alice. And for the next is Phil introduce Mary to Jack. Bisa menjadi P introduce MG. Cek lantai 3 dulu ya. Next. Ada Adnan di sana. Aku balik lagi kok. Okay, so for the next one, di sini ada contoh juga. Yang pertama, translate the following into the simple notation. So, untuk jawabannya sendiri, yang pertama Arthur dream. Yang pertama jawabannya adalah a dream. Jadi Arthur dream a dream. Selanjutnya Bill gulp. Selanjutnya ada Charlie swore swear. Selanjutnya ada Patrick course. Selanjutnya ada Bean cycle. Dan this formula are very bare, stripped down to nothing but nouns and predicator. The reason for eliminating elements such as forms of the verb be, article a or the, tense markers, past or present, and certain preposition are partly a matter of serious principle and partly a matter of convenience. The most serious principle involved is the traditional concentration of logic on truth. Articles A and D do not affect the truth of the propositions expressed by simple sentence. Accordingly, they are simply omit from the relatively basic logical formula we are dealing with here. This is an example of the omission of material from logical formula on principle grounds. In the case of some, but not all, preposition seperti contohnya at, in, on, under, there are similar principal reason for not including them in logical formula. And next. Okay, so ini ada contoh lagi. Winston is a nephew of Friend Love. Selanjutnya ada Stanley is a crazy about Beethoven. Ini bisa diganti jadi S, crazy B. Jadi Stanley crazy Beethoven. Selanjutnya ada Ellen is envious of James. E, envious G. Margaret is looking for Billy. M, look for B. Margaret is looking at Billy. M, look at B. Walter is beside Harriet. W, beside H. With word expression like look for, look at, look after as a single predicate when they certain prepositions that contribute in an important way to the sense of the sentence. This is natural, as many such expressions are indeed synonymous with single word predicates. Contohnya ada seek, regard, sama supervise. Next. Oke. So, ini ada contoh lagi kayak tadi. Ini kita ganti untuk subjek-subjeknya menjadi kata-kata, menjadi huruf. Yang pertama ada Freda is shorter than Ellen. Jadinya pas diganti jadi F shorter A. Selanjutnya F shorter E. Selanjutnya ada Gil is proud of Kate. Menjadi G proud K. Selanjutnya ada Ireland is to the west of Scotland. I west S. Selanjutnya ada Dublin is the capital of Ayr. D capital E. Tense, contohnya past dan juga present is not represent in our logical formula and neither is any form of the verb be. We also omit the word then in comparative sentence like that in 1, the Freda is shorter than Ellen, immediately above. The omission of the
tense is actually not justifiable on the grounds that tense does not contribute to the sense of a sentence, as shown below. Next. Next. Oke, selanjutnya ini ada contoh lagi. Write logical formula for the following using sama dengan ya to represent the identity predicate where appropriate. Where it is useful, the sequence of lowercase letters for names. Contohnya DG for Dr. Jekyll. Jadi kita pakai letters aja untuk menandakan kata-kata yang mau kita bahas. Misalkan Dr. Jekyll yang menjadi DG. Berarti contohnya DG was a gentleman. Untuk Mr. Hyde, MH was a villain. DG sama dengan Mr. Hyde. Untuk definitionnya, every simple proposition is representable by a single predicator drawn from the predicates in the language and a number of arguments drawn from the names in the language. This implies, among other things, that no formula for a simple proposition can have two or more predicators, and it cannot have anything which is neither a predicate nor a name. Selanjutnya untuk example, J love M is a well-formed formula for a simple proposition. JM is not a well-formed formula because it contains no predicator. Jadi misalkan kita mau nulis John love Melia, nah kita nggak bisa cuma menulis GM karena nggak ada love-nya. Jadi yang benar adalah G love M, bukan GM. Selanjutnya, G idolize adore M. G idolize adore M is not well-formed formula for a simple proposition because it contains two predicator. Nah, untuk kata G idolize adore M itu juga nggak bisa digunakan karena dia mengandung dua predikator gitu, jadi nggak bisa digunakan. Selanjutnya, G and H love M is not a well-formed formula for a simple proposition because it contains something and which is neither a predicator nor a name. Jadi buat G and H love M juga itu nggak bisa digunakan karena ada N-nya gitu. Jadi nggak bisa. Bisanya J love M or J idolize M. Next. Nah, selanjutnya below is a picture of tiny fragment of universe of discourse or situation. In the picture di sini ada Al, ada Ed sama Mo. Nah, kita disuruh lihat mana pernyataan yang benar dari sini. Yang pertama, Al itu adalah man, itu benar kan? Yang nomor satu. So it is true. And the next is Al woman, ini false karena dia adalah seorang laki-laki. Selanjutnya Al stand, this is true because ya dia lagi berdiri. Selanjutnya ada nomor 4 Mo sleep, enggak karena dia enggak sedang tidur. Selanjutnya ada Ed sit, ini juga false karena dia sedang berdiri atau stand. A system of logic must have its own semantics, a set of principles relating its formula to the situation they describe. The rule given above for a simple formula consisting of a name and a one-place predicate is part of such a set principle, a semantic for logic. Logicians use the term semantics in a more narrow way than we do in this book. For a logician, the semantic of logic consists only in relating formula to entities outside the notational system, to repression and extension. Next. Okay, so it is very important to have this extension component in a logical system, as it provides a constant reminder that logical formula can only be fully understood to the extent that they are systemically related to some words, universe of discourse, external to the notational system itself. We shall not give explicit rules, such as the one above, for relating simple formula with two-place and three-place predicates to the situational they describe. We shall rely on the reader on intuitive grasp of the meaning of such predicates. Next. Oke, sebentar.
Oke, so di sini ada contoh lagi. Ini adalah contoh yang terakhir. Ini juga kita harus melihat dari discourse yang disampaikan. Yang pertama ada R bite G. Jawabannya adalah true karena kita lihat di sini R lagi coba menggigit si G. Selanjutnya ada G, eh, ada G touch K. Ini true karena dia juga sedang memegang kaki dari si K. Selanjutnya adalah A on R. Selanjutnya R under A. G between K A. Mungkin bisa dilihat ya dari feedback yang udah dikasih juga ini jawabannya. And the assignment of the truth value and false is intuitively most straightforward in the case of simple proposition. In subsequent unit, we shall describe how these values are used in calculating the truth values of more complex proposition. Next. Okay, so for the conclusion, we have presented a logical notation for a simple proposition. A well-formed formula for a simple proposition contains a single predicator. Jadi untuk formula yang bagus untuk simple proposition itu yang memiliki satu predikatornya, yang memiliki satu predikator saja, drawn from the predicates in the language, and a number of arguments drawn from the names in the language. The notation we have given contains no elements corresponding to articles such as A and D, certain preposition, and certain instances of the verb be as does make no contribution to the truth condition of the sentence containing them. We have also, for convenience only, omitted any representation of tense in our logical formula. The introduction of a notation for proposition fills a gap left empty, where we introduce a way of representing sentence and utterance, but not propositions. We now have a way of representing items at all three levels. Ini ada contohnya utterance-nya John wept, sentence-nya John wept. Nah, proposition-nya pakai G wept. Okay, so next, maybe that's all from us. Kansa, do you wanna add some notes or clarification? I think enough. Okay, so maybe for the next session, it will be Q&A session. Do you have any question? You can raise your hand in this Zoom meeting, or you can drop it in the chat box. Mungkin kita tunggu sampai 1 menit ya. Oke, boleh Rianti. Oke, thank you guys. Jadi aku mau nanya, tadi kan kita udah dikasih penjelasan dan dikasih contoh juga untuk notasi-notasi sederhana atas logika-logika supaya mungkin pembacanya lebih memahami. Cuman bagi aku pribadi mau tanya, dengan kita menyingkat kayak tadi ya, notasi misalkan G idolize W itu tujuannya tuh biar apa ya? Dan itu tuh digunakan ketika kita ini sedang mengalami apa dalam pembelajaran kita sehari-hari gitu. Jadi penggunaan notasi yang disingkat seperti itu dengan memperjelas predikatnya hanya satu. Nah, itu bisa kita gunakan ketika kita apa gitu. Apakah itu digunakan untuk kita memahami sesuatu dengan lebih mudahkah atau gimana? Karena aku agak bingung sih. Oke, ini penggunaannya itu akan ada di mana aja gitu. Thank you. Oke, so maybe aku mau ini kali ya jawab dulu dari untuk tujuannya. Jadi kalau berdasarkan di buku ini, menyingkat notasi itu nggak cuma ada di ilmu semantik gitu ya. Jadi ada juga di
Oke, mungkin aku izin melanjutkan ya. Jadi untuk notasi, benar tadi sebenarnya apa yang dikatakan sama Riri udah benar ya. Jadi apa dia tuh berguna untuk menyingkat dan juga menyederhanakan analisis dan semantik dari bahasa. Nah, sebenarnya si notasi ini nggak cuma ada di bidang semantik atau kebahasaan gitu, tapi digunakan juga di matematika, digunakan juga di beberapa rumus IPA gitu. Kayak mungkin kurang tahu sih ya kalau matematika kayak gimana, tapi baik juga tuh misalkan rumus yang disingkat-singkat kan banyak ya biasanya tuh pakai notasi-notasi angka di matematika. Nah, itu juga salah satu bentuk dari notasi. Nah, untuk tujuannya sendiri untuk mempermudah supaya pembelajar bahasa dapat lebih efisien dalam memahami dan menggunakan bahasa dengan benar dan tepat. Nah, sebenarnya contoh notasi itu ini kan contoh lebih susahnya gitu ya. Nah, tapi untuk simpelnya itu sebenarnya kalau kita menyingkat noun menjadi n, terus kita menyingkat verb menjadi v, menyingkat present simple jadi pres atau present continuous jadi prescont, itu salah satu dari notation juga gitu. Jadi nggak cuma mungkin ini kan kalau di sini notationnya menyingkat nama ya kan, meningkat misalkan John loves Emma berarti G loves G love E gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan yang lebih simpelnya lagi itu yang udah kita lakukan dalam kegiatan mengajar belajar kita setiap hari gitu. Kayak kita kan juga suka nyingkat-nyingkat misalkan noun phrase jadi NP, terus kita juga suka nyingkat-nyingkat independent clause jadi IC. Nah, itu juga salah satu apa? Salah satu kegiatan belajar mengajar, salah satu kegiatan notation yang kita lakuin juga sebenarnya gitu. Nah, untuk kegunaannya apa? Itu bisa digunain sama pengajar juga. Jadi biar ngajarinnya nanti ke muridnya biar lebih gampang, bisa pakai notation. Nah, kita juga mungkin buat nanti nulis-nulis contoh. Biasanya kita suka nulis-nulis tuh coret-coret di kertas gitu. Nah, itu juga lebih gampang untuk pakai notation biar nggak usah panjang-panjang gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi dia tuh membantu kita sebagai pengajar buat menyederhanakan juga mempersingkat logika kita gitu pas mikir gitu. Tapi kalau misalkan memang kita nggak bisa pakai notation, kadang kan ada juga ya orang yang bingung. Itu juga nggak apa-apa gitu. Tapi emang kalau bisa sih pakai ini karena dia membantu banget dalam memahami bagaimana kata dan bahasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oke, I see. Thank you so much, Rifa. Iya, ya sebenarnya aku juga baru tahu sih kalau kita selama ini pakai notation gitu, kirain Ya kan? baru tahu juga. Ternyata kayak kita suka nyingkat-nyingkat subject verb itu juga salah satu bentuk notation gitu. Oke, oke. Thank you. Oke, sama-sama. Ada ya lagi yang mau bertanya? Kita tunggu lagi kali ya 10 detik. Oke, maybe there is no questions again. ETC. Oke, ini ada yang bertanya kalau ETC itu masuk ke notation juga atau enggak. Kalau untuk ETC itu enggak ya, karena dia kan singkatan. Ya, jadi singkatan, jadi dia enggak sih. Tuh. Tapi mungkin ini kalau dari Kansa sendiri gimana, Sa? Bedanya, mungkin perbedaan notation sama singkatan kali ya jadinya. Oke. Kalau misalkan menurut yang udah aku baca, jadi perbedaannya itu kalau notasi kan dari konteksnya aja untuk menganalisis struktur kalimat dan memahami tata bahasa ya.
Jadi kalau misalkan apa notation itu sesuai sama konteks gitu. Jadi notationnya pembelajaran bahasa ya noun jadi and, terus verb jadi v, adjective jadi adj gitu kan. Nah, sedangkan kalau singkatan itu konteksnya lebih general gitu loh. Eh, ini gak ya, kegambar gak ya? Jadi kalau misalkan notation kan lebih konteksnya ya udah pembelajaran formal. Tapi kalau misalkan untuk singkatan itu lebih general gitu, bisa kemana aja. Kayak contohnya kan etc kan, etc. itu kan bisa kemana aja, nggak cuma di pembelajaran bahasa gitu. Mungkin contohnya lagi apa, kalau di Indonesia DLL ya, dan lain-lain itu kan juga konteksnya nggak cuma buat bahasa Indonesia gitu, tapi dia general bisa dilakuin gitu. Jadi itu sih perbedaannya. Kalau notation itu ada lingkup studinya tertentu, harus ada lingkup studinya. Kalau misalkan singkatan itu general bisa digunakan sama lingkup studi manapun. Gitu. Itu sih mungkin yang bisa aku jawab. Okay, thank you so much. Okay, maybe there is no additional feedbacks or something. Mungkin kita akhiri. Tapi sebelumnya mungkin foto dulu ya, teman-teman. Kansa boleh dibantu.